Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita pada malam hari ini bisa melanjutkan pelajaran Al-Islam 3, yaitu fikih ibadah dengan bab air. Kemudian salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan dan curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwan dan akhwat, azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu masuk ke dalam bab selanjutnya, yaitu bab air. Ya. Di sini kenapa dalam bab taharah didahulukan pembahasan bab air? Ya, jawabannya adalah karena pembahasan air ini adalah alat utama dalam taharah atau bersuci, sehingga para ulama ya dalam kitab fikih mendahulukan bab air ya dalam bab taharah. Baik, selanjutnya ya di sini perhatikan ya, masuk ke dalam pembahasan penggolongan air ya. Jadi para ulama menggolongkan air itu menjadi beberapa golongan. Air digolongkan menjadi 3 golongan ya. Yang pertama adalah air tahur, kemudian air tohir ya, kemudian air najis ya. Dan ini ya mereka simpulkan ya dari mana ya, bahwasanya air ya kalau kita tinjau ya dari penggunaannya untuk bersuci maka terbagi menjadi 2. Ada air yang suci atau air yang bisa digunakan untuk bersuci, dan ada air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci ya. Air yang bisa digunakan bersuci secara mutlak adalah air tahur ya. Nanti akan dijelaskan apa itu air tahur. Kemudian adapun air ya yang tidak bisa digunakan untuk bersuci maka dia terbagi menjadi 2 ya. Ada yang bisa digunakan untuk keseharian kita saja, ada air yang sama sekali tidak boleh digunakan ya. Adapun air yang bisa kita gunakan dalam keseharian saja itu adalah air tohir ya. Nanti kita akan jelaskan juga apa itu air tohir ya. Adapun air yang kita tidak bisa gunakan ya untuk bersuci, bahkan juga dalam keseharian kita, yaitu air najis. Baik ikhwan dan akhwat, azani Allah wa iyyakum ya. Selanjutnya kita ambil pengertian dari air tahur ya. Apa sih yang dimaksud dengan air tahur ya? Air tahur adalah air yang zatnya suci dan dapat mensucikan zat yang lain gitu. Jadi yang namanya air tahur ini dia zatnya suci dan dapat mensucikan zat yang lain ya. Nanti akan diberikan contohnya. Jadi kalau ada air tahur ini ya antum bisa gunakan untuk bersuci ya, entah bersuci dari hadas ya seperti wudu ataupun mandi, atau antum gunakan untuk membersihkan najis yang tertempel pada pakaian atau pada suatu tempat. Iya, setelah kita memahami definisi dari air tahur ya, maka kita akan mengenal tentang macam-macam air tahur ya. Apa aja sih macam-macam air tahur ya? Yang pertama di sini antum bisa lihat ya, yang pertama air hujan, kemudian air salju ya, kemudian air embun ya. Walaupun di sini ada yang mengatakan bukan air embun ya, tapi air hujan, namun hujannya itu berupa es ya, tapi bukan salju ya, dia berupa es ya. Allah taala ala wa alam ya, karena tentang arti dari makna al-barad ya. Kalau air hujan di sini kan ada dalilnya ya, jelas ya, yaitu firman Allah taala ya, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi ya. Jadi dan dialah Rob yang menurunkan kepada kalian dari langit air ya, agar kalian bersuci dengannya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami telah menurunkan dari langit air yang suci ya. Ya, adapun salju ya dan juga air embun di sini ya, di sini diambil dari sabda Nabi SAW, yaitu dalam doa istiftah ya. Allahumma ghsilni minal khotoya bil ma'i
wassalji wal barad, ya. Ya Allah, sucikanlah, bersihkanlah kami dari dosa-dosa dengan apa? Dengan air, ya, di sini umum. Kemudian athalj dari salju, dan al-barad, ya, dan air embun. Nah, di sini ada yang menjelaskan bahwasanya bukan air embun yang dimaksud dengan al-barad di sini, yaitu apa? Air yang apa namanya? Ya seperti, enggak seperti es sih ya, tapi seperti es tapi tipis gitu, yang turun ketika pagi hari gitu. Allahu a'lam, saya juga belum bisa melihat bentuk langsungnya, coba antum bisa cek di Google bagaimana bentuk al-barad, ya. Kemudian selanjutnya adalah air sungai, ya. Ini juga dia suci, ya, tahur, termasuk air tahur. Kemudian yang kelima air sumur. Kemudian yang keenam air laut, ya. Di sini berdasarkan hadis Nabi SAW, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, ya. Nabi SAW ya, bersabda ketika di laut, ya, ketika ditanya tentang air laut, maka beliau menjawab apa? Dia airnya suci dan bangkainya halal, ya. Kemudian yang terakhir adalah mata air, ya. Jadi 7 macam air ini antum bisa gunakan untuk bersuci, ya. Entah nanti untuk wudu, ya, atau untuk mandi besar, ya, membersihkan hadas, atau nanti antum menghilangkan najis yang ada pada pakaian antum atau tempat antum gitu. Akan tetapi, ya, di sini antum perlu perhatikan, ya, ikhwan dan akhwat rahimanillah wa iyyakum, ya. Ternyata ada dhabit atau batasan, ya, tentang air tahur ini yang diberikan oleh para ulama, ya. Sehingga antum perlu perhatikan, ya. Dhabitnya itu apa? Ya, dhabit dalam masalah air tahur adalah air yang bentuknya tetap seperti awal penciptaannya. Nah, antum perlu perhatikan nih kalimat ini yang digaris bawah. Air yang bentuknya tetap seperti awal penciptaannya. Artinya apa? Artinya ketika ada air sungai, air laut, ya, atau air hujan yang dia ini bentuknya, ya, tidak seperti awal penciptaannya, ya. Tidak seperti awal ya pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, maka air tersebut tidak termasuk dengan air tahur. Ya, seperti yang antum bisa lihat sekarang, kali-kali yang ada sekarang, sungai-sungai yang ada di sekarang, ya, atau sebagian laut, ya, seperti laut yang ada di pantai Jakarta itu, ya, itu sudah tercemar dan itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Adapun, ya, tadi sungai-sungai yang masih seperti awal penciptaannya, ya, dia masih jernih, masih bagus, maka bisa digunakan untuk bersuci. Begitu juga laut, ya, misalnya antum, ya, ke lautnya agak ke tengah, ya, di sana antum akan mendapati, ya, air lautnya itu masih murni, masih jernih, maka air tersebut bisa digunakan untuk bersuci, ya. Selanjutnya di sana perhatikan, ya, air tahur boleh digunakan untuk apa saja, ya. Ini ya, kegunaan untuk air tahur, ya. Air tahur ini bisa digunakan untuk apa saja, ya, baik untuk bersuci maupun untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, memasak, dan lain-lain, ya. Jadi air tahur ini, ya, memang karena airnya suci, ya, maka antum bisa gunakan untuk apa saja, ya, apalagi untuk bersuci, ya. Dan ini adalah kebutuhan kita sehari-hari, ya, dimana kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dalam keadaan apa? Keadaan bersuci. Baik, selanjutnya setelah antum memahami tentang pembahasan air tahur, maka kita ambil pengertian dari air thahir, ya. Ya, apa yang dimaksud dengan air thahir? Ya, air thahir adalah air yang zatnya suci, namun tidak dapat mensucikan zat lain, ya. Jadi air thahir, ya, antum harus bedakan tahur dengan thahir, ya. Kalau tahur tadi, ya, dia zatnya suci dan juga bisa mensucikan zat lain. Sedangkan thahir, dia zatnya suci namun tidak bisa mensucikan zat lain. Ya, artinya antum nggak bisa pakai gunakan untuk berwudu, ya. Dan juga antum nggak bisa digunakan untuk menghilangkan najis, gitu. Misalnya antum ada najis di pakaian antum,
maka tidak bisa dihilangkan dengan air tohir. Atau antum berwudu ya dengan air tohir ini, maka antum tidak bisa atau tidak sah wudunya. Baik ikhwan dan akhwat, azani Allah wa iyyakum ya. Setelah antum paham nih tentang definisi dari air tohir ya, maka kita ambil macam-macam dari air tohir ya. Ya, air tohir ya, macam-macam air tohir seperti air yang bercampur dengan zat yang suci ya. Jadi kalau ada air nih, kemudian air tersebut ya tercampur dengan zat yang suci ya, misalnya seperti air teh gitu kan, kemudian air sirup ya, termasuk juga air sabun ya. Maka air tersebut menjadi apa? Menjadi air tohir, sehingga antum tidak bisa gunakan untuk apa? Untuk bersuci ya. Artinya ketika antum berwudu nih dengan air teh misalnya atau air susu deh ya, maka wudu antum nggak sah ya. Kenapa? Karena dia bukan air tohur ya. Karena antum disyaratkan untuk bersuci adalah dengan air apa? Air tohur. Adapun air tohir maka tidak sah bersuci antum ya, berwudu antum. Ini yang pertama, air yang bercampur dengan zat yang suci. Kan tadi teh ini kan suci, sesuatu yang suci. Kemudian tadi sabun juga sesuatu yang suci, atau sirup misalnya sesuatu yang suci. Ya, susu misalnya juga dia sesuatu yang suci. Namun tetap walaupun dia suci ya, namun tidak bisa mensucikan zat yang lain. Kemudian yang kedua adalah dan air yang digunakan untuk bersuci ya, atau yang disebut dengan air mustakmal ya. Air mustakmal itu seperti ini, atau air yang sudah digunakan untuk bersuci. Jadi kalau ada orang dia berwudu, kemudian bekas wudunya itu ya, mulai dari mencuci wajah ya, kumur-kumur, mencuci tangan, kepala, kaki ya, kemudian ditampung di bawahnya tuh ya, dia wudu ya, tapi sambil ditampung air yang bekas dia pakai ditampung di bawahnya, yang kemudian digunakan lagi untuk bersuci. Nah itu boleh tidak seperti itu ya? Maka jawabnya adalah air tersebut tetap suci ya, air tersebut tetap suci ya, karena air yang kita gunakan untuk bersuci tadi, untuk berwudu itu ya tidak lantas menjadi najis ya, dia tetap suci. Namun dia tidak bisa mensucikan zat yang lainnya. Artinya dia juga tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci ya, karena dia termasuk termasuk ke dalam air tohir ya. Nah, dalilnya apa? Bahwasannya air yang sudah digunakan untuk bersuci itu tetap suci ya. Tadi seperti tadi ya, orang berwudu kemudian air yang bekas dia pakai wudu itu ditampung di bawahnya, kemudian kita katakan bahwasannya air tersebut suci ya. Dalilnya apa ya? Dalilnya bahwasannya Nabi SAW ya, ketika setelah wudu ya, para sahabat itu berebut sisa air bekas air wudu Nabi SAW ya. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya air tersebut tetap suci ya. Namun ya, air tersebut tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci ya. Allahu taala a'la wa a'lam. Nah, ada hal yang perlu antum ketahui juga di sini, air tohur ini bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, namun tidak boleh digunakan untuk bersuci ya. Jadi air tohur seperti ini bisa antum gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ya, seperti makan ya. Kalau misalnya air itu antum campur dengan teh ya boleh antum minum, antum konsumsi boleh ya. Namun tadi tidak bisa digunakan untuk bersuci ya, dan kebutuhan yang lain ya, untuk sehari-hari kita ya, atau misalnya untuk mencuci ya, cuci motor ya. Kalau antum mencuci motor ya, antum bikin airnya ini berisi sabun ya, air sabun, kemudian antum cuci motor antum ya, itu bisa digunakan ya, selama misalnya bukan digunakan untuk untuk bersuci ya. Baik, pembahasan selanjutnya adalah tentang pengertian air najis ya. Antum sudah tahu tadi tentang air tohur, kemudian air tohir, dan terakhir adalah air najis ya.
Penting antum ketahui tentang pembagian ini ya, agar antum apa? Agar antum bisa berhati-hati ketika berwudu ya, sehingga wudu antum ini sah ya. Bayangkan kalau misalnya antum berwudu dengan air yang tidak tohur ya, sehingga apa yang terjadi ya, wudu antum tidak sah, maka ibadah antum pun tidak sah ya. Di sini air najis ya. Air najis adalah air yang bercampur dengan najis dan berubah salah satu sifatnya, baik warna, aroma atau rasanya ya. Jadi air najis di sini adalah air yang bercampur dengan sesuatu yang najis ya. Jadi kalau ada air, kemudian air tersebut ya bercampur dengan najis ya, entah kejatuhan najis ya, misalnya kejatuhan najis, kemudian najis tersebut ya merubah sifat salah satu dari sifat air ya. Jadi air itu ada sifatnya, yaitu apa? Warnanya ya, warna air jelas ya, jernih seperti itu. Kalau warnanya berubah berarti karena najis maka menjadi najis. Atau ketika dicium aromanya berubah ya, maka juga menjadi najis ya. Dan juga rasanya juga berubah ya. Rasa airnya itu, ini bukan rasa air lagi ya. Coba antum kalau wudu itu kan sudah bisa membedakan ya, ada rasa air itu seperti apa gitu. Air yang tohur ya, yang jernih itu seperti apa ya. Ketika dia kemasukan najis, kemudian merubah salah satu sifat air ini ya, warna, aroma ya, dan juga rasanya, maka otomatis air tersebut menjadi air najis ya. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga antum nggak boleh lagi menggunakan air tersebut untuk bersuci ya. Bahkan tidak hanya bersuci ya, tidak, bahkan air tersebut ini tidak boleh digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Baik, ini pembahasan terakhir ya yang bisa Ana jelaskan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang keadaan air yang terkena najis. Nah, antum perhatikan nih, tadi definisi najis antum sudah pahami ya, bahwasannya apabila ada air kemudian dia terkena najis dan berubah sifatnya, nah itu otomatis jadi najis ya, berdasarkan kesepakatan para ulama ya, ijma para ulama. Nah, namun bagaimana jika najis bercampur dengan air namun tidak berubah sifatnya ya, maka hukumnya ada dua. Jadi antum harus bayangkan nih, antum ada air nih, kemudian dia terkena najis ya, entah tetesan air kencing di sana ya jatuh ke air ya, atau yang lainnya. Namun apa yang terjadi ya, najis tersebut tidak merubah sifat dari airnya. Nah, maka di sini ada dua keadaan ternyata ya. Keadaan yang pertama apa ya, air menjadi najis ya jika air kurang dari 2 kullah ya. Air menjadi najis ya jika air menjadi kurang dari 2 kullah ya. 2 kullah ini setara dengan 160,5 liter ya, liter air ya. Ya tentunya di sini terkait takaran 2 kullah ya, yang dikonversi ke ukuran modern ya. Di sini terdapat khilaf ya, yang di antara para ulama ya, di antaranya ada juga yang mengatakan sekitar 199 ya, hampir 200 ya, ada juga sampai yang mengatakan sampai 300 liter begitu ya. Namun yang kita ambil di sini adalah pendapat yang mengatakan 160,5 liter, Allah taala a'la wa a'lam ya. Nah, jadi di sini kalau ada air ya kurang dari 2 kullah, maka kalau ada air ya yang terkena najis ya, walaupun dia tidak merubah salah satu sifatnya ya, dan dia air tersebut kurang dari 2 kullah, maka air tersebut menjadi air najis ya. Akan tetapi ya, keadaan yang kedua, lihat ya, air tetap suci jika jumlah air lebih dari 2 kullah ya. Akan tetapi kalau misalnya airnya ini lebih dari 2 kullah ya, yaitu lebih dari 160,5 liter ya, maka air tersebut tetap suci ya. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW, "Idza balaghal ma'u qullataini lam yahmilil khubath" ya. Apabila air ini mencapai 2 kullah ya, maka dia tidak membawa najis ya. Jadi kalau air
lebih dari 2 qullah, dia tidak membawa najis. Artinya apa? Selama ketika dia lebih dari 2 qullah ya, kemudian terkena najis, namun sifatnya tidak berubah, maka air tersebut tetap suci. Ya. Antum harus bedakan nih. Tadi keadaan yang pertama adalah air yang terkena najis dan berubah salah satu sifatnya, dan ini berdasarkan ijma, ya kesepakatan para ulama, air tersebut adalah air yang najis. Nah, adapun kalau misalnya air tersebut lebih dari 2 qullah, yaitu 160,5 liter ya. Namun ketika dia kena najis, sifat air tersebut tidak berubah, maka air tersebut tetap suci. Adapun kalau kurang dari 2 qullah ya, walaupun tidak berubah, maka air tersebut menjadi najis ya. Misalnya kalau ada di ember ya, satu ember ya, ember ini kayaknya nggak nyampe ya 160 liter ya ember, kemudian qadarullah ketetesan 1 tetes air kencing ya, dan antum tahu air tersebut ketetesan ya, maka otomatis air tersebut menjadi najis dan antum tidak bisa gunakan lagi untuk bersuci. Iya. Adapun kalau misalnya air tersebut walaupun tadi ya ember tersebut dia nggak berubah sifatnya menjadi seperti najis ya, tetap dia normal seperti air ya. Namun kata para ulama ini adalah termasuk air najis ya. Karena apa? Karena dia kurang dari 2 qullah ya. Adapun kalau misalnya lebih dari 2 qullah ya, maka tidak merubah maka ketika dia kemasukan najis ya dan tidak merubah, maka dia tetap suci. Allahu taala a'la wa a'lam. Baik, alhamdulillah selesai sudah pembahasan yang bisa Ana jelaskan tentang bab air ini ya. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa antum pahami. Apabila ada hal-hal yang kurang paham, silakan antum tanyakan ya, jangan sungkan-sungkan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ana akhiri pembahasan ini ya dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.